Pemirsa, kobaran api membakar 3 kios penjual makanan di Garut, Jawa Barat. Untuk penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Kebakaran 3 kios penjual makanan terjadi di Garut, Jawa Barat. Pemicu kebakaran diduga berasal dari api kompor di salah satu toko makanan hingga merembet ke bangunan sekitarnya hingga menyebabkan kepanikan warga. Akibat kebakaran, petugas kerahkan 5 unit mobil pemadam dan 35 petugas. Tidak ada korban jiwa dan api berhasil dipadamkan oleh petugas kebakaran. Penyebabnya masih dalam penelitian, ya, tapi kemungkinan memang sumbernya dari penggorengan, dari penggorengan karena berdasarkan laporan awal itu sumbernya dari penggorengan. Sementara itu, untuk penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dari Garut, Jawa Barat, Iis Solihin, iNews melaporkan. Pemirsa, korban dugaan penipuan trading kripto oleh YouTuber Timothy Ronald menjalani pemeriksaan sebagai pelapor di Polda Metro Jaya. Selain Younger, ada ratusan korban lain yang juga diduga mengalami kerugian mencapai miliaran rupiah. Usai diperiksa, Younger menjelaskan kronologi dirinya bisa menjadi korban atas kasus dugaan penipuan investasi kripto dengan terlapor Timothy Ronald. Younger yang didampingi kuasa hukumnya mengaku tergiur ajakan untuk investasi dengan imbalan mendapatkan keuntungan mencapai miliaran rupiah. Younger dan korban lainnya menjadi member dari komunitas Akademi Kripto, sebuah komunitas yang didirikan oleh Timothy Ronald bersama rekannya Kalimah Sada. Saya tergiur karena ada bukti signal bahwa dia mengatakan dari 2 juta itu bisa jadi 2 miliar. Beli koin apapun bisa untung. Dan saya kenanya tuh di koin mata ini. Dan ada indikasi dia kasih PDF itu menjanjikan profit 300 sampai 500%. YouTuber sekaligus influencer keuangan Timothy Ronald bersama rekannya Kalimah Sada dilaporkan karena diduga mengajak anggota komunitas untuk berinvestasi pada sejumlah aset kripto dengan modus tertentu. Sekitar 3.500 orang diduga mengalami kerugian dengan estimasi nilai mencapai lebih dari 200 miliar rupiah. Hingga kini pihak Timothy Ronald belum ada klarifikasi perihal laporan dengan kasus penipuan investasi kripto yang ditujukan kepada dirinya. Tim Liputan iNews melaporkan. Sempat viral karena menjadi pramugari gadungan, Hairunisa kini malah diberi pendidikan pramugari gratis, di mana salah satu sekolah pramugari di Kediri, Jawa Timur menawarkan pendidikan pramugari gratis kepada Nisa. Di tengah sorotan publik terhadap Hairunisa alias Nisha, wanita asal Palembang yang tertangkap basah menyamar sebagai pramugari maskapai komersil, Nisa justru kini mendapat tawaran pendidikan gratis dari salah satu lembaga pelatihan pramugari di Kediri, Jawa Timur. Dalam unggahannya di media sosial, Aeronef Indonesia menawarkan program pelatihan gratis pramugari kepada Nisha karena semangat dan perjuangan Nisha untuk membahagiakan orang tuanya. Sebelumnya, Nisha mengaku ditipu oleh seseorang ketika ingin masuk ke sekolah pramugari di Jakarta. Padahal saat itu ia sudah mengeluarkan uang 30 juta rupiah agar bisa diterima menjadi pramugari. Perempuan berusia 23 tahun itu sudah terlanjur malu dan mengabarkan kepada orang tuanya bahwa ia resmi menjadi pramugari. Nisa mengenakan seragam khas pramugari lengkap dengan kartu identitas dan ikut menjadi kru kabin. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah pekerja tambang ilegal, penambang tanpa izin alias peti di kawasan Gunung Pongkor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat diduga keracunan gas. 5 orang dilarikan ke klinik terdekat dan belum diketahui berapa jumlah korban yang masih terjebak dalam lubang. Pencarian dihentikan karena faktor cuaca. 5 orang yang mengalami sesak nafas harus mendapatkan perawatan. Menurut manajer PT Aneka Tambang, Nelius Rahman, kepulan asap tebal berasal dari tiang kayu penyangga yang terbakar hingga mengeluarkan zat karbon berbahaya untuk dihirup.
munculnya asap itu dari mana masih ditelusuri. Dari tim dari Antam sendiri belum dapat masuk ke lokasinya karena tadi sudah disampaikan bahwa kadar karbon monoksidanya masih belum memungkinkan dari tim Antam untuk masuk. Atau yang diindikasikan berasal dari terbakarnya kayu stapling atau kayu penyangga. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya peningkatan konsentrasi gas karbon monoksida atau CO di atas ambang yang dianggap aman, bahwa tidak ada korban terjebak sebanyak 700 jiwa. Kami meluruskan pada kesempatan ini bahwa hal itu keliru dan Syafiq Ali, pendaki Gunung Slamet yang sempat hilang, akhirnya ditemukan tewas. Sebelumnya proses pencarian sempat dihentikan. Kepada SRU, tarik mundur pergerakan, survivor sudah ditemukan, gitu ganti. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Pendaki Gunung Slamet yang sempat hilang akhirnya ditemukan. Syafiq Ali ditemukan di lereng sisi selatan antara jalur Gunung Malang dan Batu Raden dalam keadaan meninggal dunia. Usai ditemukan, petugas langsung mengevakuasi jasad Syafiq. Pergerakan. Survivor sudah ditemukan, gitu ganti. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Saat itu Syafiq Ali mendaki bersama Himawan Khoir Bahran. Keduanya hilang akibat tersesat saat mendaki. Himawan berhasil selamat, namun Syafiq Ali ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Tim Liputan iNews melaporkan. 3 desa di Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat kembali diterjang banjir bandang. Bangunan rumah tempat penyimpanan padi dan beberapa ekor sapi milik warga hanyut terbawa arus. Tingginya curah hujan sejak 2 hari terakhir membuat air sungai meluap dan merendam 3 desa di Kecamatan Sekotong, yakni Desa Sekotong Tengah, Desa Taman Baru, dan Desa Buwun Mas. Menurut data sementara, sebanyak 2.300 kepala keluarga dengan 6.902 jiwa terdampak banjir. Fasilitas kesehatan desa lumpuh dan 3 fasilitas pendidikan harus diliburkan selama 3 hari ke depan. Itu hanyut semua, bahkan sapi untung ngajak bisa selamat bisa menyelamatkan diri. Ini bisa sampai 1 ton lebih. Nah, saking derasnya air hujan ini, maka ini aja bisa terbawa arus sampai beberapa meter. Pemerintah setempat telah melakukan upaya evakuasi warga dan melakukan tanggap bencana serta antisipasi adanya banjir susulan karena curah hujan diprediksi masih tinggi. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Muzakir, iNews melaporkan.